Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Susanti. Saya mengajar di SMK Bakti Pertiwi di kelas 10 Farmasi. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar menganalisis resep dan salinan resep, serta melakukan pengecekan dan membuat salinan resep. Kita bahas mengenai pengertian resep terlebih dahulu. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada pasien. Suatu resep umumnya ditujukan untuk satu pasien. Dokter penulis resep seharusnya mengetahui nasib obat di dalam tubuh, serta toksikologi dan penentuan dosis regimen yang rasional bagi setiap pasien. Resep yang asli tidak boleh diberikan kembali setelah obatnya ditebus oleh pasien. Hanya dapat diberikan salinan resepnya. Resep asli harus disimpan di apotek dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain kecuali diminta oleh 1. Dokter yang menulis resep atau yang mengobati pasien, 2. Pasien yang bersangkutan, 3. Pegawai atau pihak ketiga seperti kepolisian, kehakiman, kesehatan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, lembaga lain yang menanggung biaya pasien. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep, dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya kita bahas mengenai bagian-bagian resep, atau resep harus memiliki kelengkapan resep berikut. Ini merupakan contoh dari resep. Untuk yang pertama, di dalam resep itu harus memuat mengenai nama dan alamat serta nomor izin praktek dokter. Kemudian juga kota dan tanggal penulisan resep. Dikenal dengan istilahnya yaitu inskriptio. Kemudian tanda R pada resep ini istilahnya disebut invocatio. Kemudian selanjutnya nama obat dan jumlahnya serta cara pembuatan dikenal dengan istilah praeskriptio atau ordinatio. Untuk aturan pemakaian obat, nama lainnya adalah signatur. Nah, ini merupakan contoh dari paraf dokternya. Atau nama latinnya yaitu subscriptio. Yang terakhir ada nama pasien atau pro ya, merupakan identitas pasien. Biasanya atau sebaiknya dilengkapi dengan alamatnya, kemudian bisa juga dengan disertai dengan umur pasien. Selanjutnya yang akan kita pelajari mengenai jenis-jenis resep. Yang pertama yaitu formula officinalis. Adalah resep yang tercantum dalam buku farmakope atau buku lainnya dan merupakan standar atau resep standar. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari formula officinalis. Jadi, ini resep yang terdapat dalam formularium nasional. Contohnya ada obat batuk hitam atau dikenal dengan OBH. Di dalam formularium nasional ini terdapat komposisinya. Nah, ini merupakan
buku formularium nasionalnya. Yang kedua yaitu formula magistralis. Adalah resep yang ditulis oleh dokter atau dikenal juga dengan istilah resep racikan. Nah, ini merupakan contoh dari resep racikan atau formula magistralis. Di dalam contoh resep tersebut, dokter di sini memberikan resep obat-obatan untuk diracik menjadi sediaan pulperes atau sediaan serbuk bagi. Kemudian yang ketiga ada formula spesialistis, yaitu resep yang ditulis dengan formula berupa obat paten atau generik bermerek dari pabrik obat. Ini merupakan contoh resep dokter yang berisi obat generik atau obat paten ataupun obat dengan bermerek dagang. Jadi, merek dagang tersebut atau nama obat paten tersebut langsung dituliskan di dalam resep tersebut. Untuk selanjutnya yang akan kita pelajari mengenai komponen resep. Komponen resep menurut fungsi bahan obatnya terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada remedium kardinal, merupakan bahan atau obat berkhasiat utama. Yang kedua, remedium adjuvan, merupakan bahan atau obat yang berkhasiat yang menunjang bekerjanya zat utama. Kemudian ada korigen, merupakan bahan atau obat tambahan untuk memperbaiki rasa, warna, dan bau. Korigen di sini terdiri dari 5 bagian atau dapat berupa yang pertama korigen aktionis, merupakan obat yang memperbaiki atau menambah efek obat utama. Yang kedua, korigen saporis, merupakan zat tambahan yang berfungsi memperbaiki rasa obat. Yang ketiga, ada korigen odoris, merupakan zat tambahan yang berfungsi memperbaiki bau obat. Yang keempat, yaitu korigen koloris, merupakan zat tambahan yang berfungsi memperbaiki warna obat. Yang kelima, yaitu korigen solubilis, merupakan zat tambahan yang berfungsi untuk memperbaiki kelarutan obat utama. Nah, untuk yang terakhir, komponen resep yaitu konstituen, merupakan bahan tambahan yang dipakai sebagai bahan pengisi dan pemberi bentuk untuk memperbesar volume obat. Resep yang memerlukan penanganan segera. Pada penanganan pasien yang memerlukan pengobatan segera, dokter akan memberi tanda pada pojok kanan atas resepnya dengan kata-kata berikut. Yang pertama ada PIM atau periculum in mora, artinya berbahaya bila ditunda. Yang kedua ada urgent, artinya sangat penting. Yang ketiga statim, artinya penting. Yang keempat cito atau artinya segera. Resep yang mengandung narkotika tidak boleh ada. Yang pertama, tulisan atau tanda iter yang artinya dapat diulang. Yang kedua, mihi ipsi yang artinya dipakai sendiri. Yang ketiga, ada usus cognitus atau UC yang artinya pemakaiannya diketahui. Resep yang dapat atau tidak dapat diulang. Apabila resep dikehendaki untuk diulang, maka resep tersebut ditulis dengan kata iter dan diikuti angka yang menunjukkan jumlah pengulangan dari resep tersebut.
Contohnya, pada resep tertulis ITER 3 kali. Berarti resep tersebut boleh diulang sebanyak 3 kali dan dilayani sebanyak 1 ditambah 3 sama dengan 4 kali. Dokter juga dapat menghendaki agar resepnya tidak boleh diulang tanpa sepengetahuannya, sehingga dituliskan pada resep tersebut dengan kata NI atau neoterator yang artinya tidak boleh diulang. Untuk tempat mengambil obat dengan resep, apotek adalah tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan juga penyaluran obat kepada masyarakat. Nah, di apotek ada 2 macam. Apotek ada 2 macam, yaitu yang pertama apotek rumah sakit, kemudian dan apotek umum. Untuk apotek rumah sakit, di sini hanya melayani resep-resep dari dokter rumah sakit yang bersangkutan. Resep yang berasal dari dokter di rumah sakit mencantumkan nama rumah sakit serta bagian pelayanan fungsional dari dokter yang menulis resep. Resep dokter pribadi tidak bisa dilayani di apotek rumah sakit. Untuk yang kedua, yaitu apotek umum. Apotek umum bisa melayani semua resep dokter, termasuk resep dari rumah sakit, apabila apotek rumah sakit kebetulan tidak memiliki obat yang diminta. Pengelolaan resep yang telah dikerjakan. Untuk yang pertama, resep yang telah dibuat disimpan menurut urutan tanggal dan nomor penerimaan atau pembuatan resep. Yang kedua, resep yang mengandung narkotik harus dipisahkan dari resep lainnya, ditandai garis merah di bawah nama obat narkotikanya. Ketiga, resep yang telah disimpan lebih dari 5 tahun dapat dimusnahkan dan cara pemusnahannya adalah dengan cara dibakar atau dengan cara lain yang memadai. Yang keempat, pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker, pengelola bersama dengan sekurang-kurangnya seorang petugas lain. Pada pemusnahan resep harus dibuat berita acara pemusnahan resep sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan. Resep juga merupakan suatu wujud nyata hubungan antara profesi dokter dan apoteker serta pasien. Dokter umum dan dokter spesialis tidak terdapat pembatasan mengenai jenis obat yang boleh diberikan kepada pasien. Dokter gigi diberi izin untuk menulis dari segala macam obat dengan cara parenteral atau injeksi atau cara-cara pemakaian yang lain, tetapi khusus hanya ditujukan untuk mengobati gigi dan mulut. Sedangkan untuk pembiusan atau anestesi secara umum tetap dilarang bagi dokter gigi. Dokter hewan memiliki pembatasan dalam menuliskan resep, tetapi tidak pada jenis obatnya, melainkan pada pasiennya. Seorang dokter hewan hanya diperbolehkan menulis resep untuk keperluan hewan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.